Krishna. Masih semangat? Atau sudah ngantuk? Ini sampai jam 9, lebih 5 menit. Berapa lama boleh? Sampai besok pagi? Omogiana Timirandasya, Gyanan Salakaya, Taksun Tanjana Tasmai Namo Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Putaya, Smati Namo Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Putaya, Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitinandi. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharini, Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Deshatari. Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaurabhata. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Yuvanya Brahma Soti, Shri Shri Radha Kunja Bihari Juki, Shri Gauranita Yuki, Jai Jagannath Balaram Subhadra Ki, Jai Shri Shri Balaram Jayanti Ki, Jai Nitai Gauru Premanandi. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji yang saya hormati semuanya. Terima kasih saya aturkan kepada semua penyembah yang hadir dan kepada Presiden Temple dan para penyembah di Radha Kunja Bihari. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa melakukan pelayanan pada malam hari ini. Jadi hari ini kita ada dua perayaan, yaitu hari terakhir dari Yulan Yatra dan hari ini adalah juga Purnima yang juga disebut Balaram Purnima, adalah hari kemunculan dari Sri Balaram. Pertama mari kita bersama-sama menyampaikan pranam ke hadapan Tuhan Sri Balaram. Semoga atas karunia beliau melimpahkan kekuatan untuk bisa kita melanjutkan pelayanan bakti ini. Namaste tu halagrama, Namaste tu halagrama, Namaste musalayuda, Namaste Musalayuda, Namaste revati kanta, Namaste Kanta, Namaste Bhaktavatsala, Namaste Bhaktavatsala, Namaste Balanam Srista, Namaste Balanam Srista, Namaste Dharanidhara, Namaste Dharanidhara, Pralambare Namaste tu, Pralambare Namaste tu, Rahimam Krishna Purvaja, Rahimam Krishna Purvaja. Semua sujud ke hadapan Anda, oh pemegang bajak. Semua sujud ke hadapan Anda yang memegang gada. Semua sujud ke hadapan Anda kekasih ataupun kecintaan daripada Rewati. Semua sujud ke hadapanmu, oh yang sangat mencintai para penyembahnya. Semua sujud ke hadapan Anda, kepada Anda, oh yang mengangkat bumi.
sembah sujud ke hadapan Anda yang merupakan kekuatan dari orang kuat. Sembah sujud ke hadapan Anda, musuh dari Pralamba. Mohon Anda berkarunia dan melindungi kami, oh kakak dari Krishna. Sri Balaram Juki, Sri Balaram Jayanti Ki. Jadi di dalam Srimad Bhagavatam ya, dijelaskan Sri Balaram secara formal beliau memiliki 3 nama. Ya. Seperti dijelaskan dalam sloka ini, Garbha Sankar Sanatam Vai Prabhu Sankar Sanambui Rameti Loka Ramana Balabhadram Balocrayat. The son of Rohini will also celebrated as Sankarsana, yang artinya putra daripada Rohini juga dikenal ataupun dipuja, diagungkan dengan nama Sankarsana. Kenapa beliau diberikan nama Sankarsana? Why he was called as Sankarsana? Yeah. Because being sent from the womb of Devaki to the womb of Rohini. Karena beliau dipindahkan dari kandungan Devaki kepada kandungan Rohini. Tahu ceritanya ini? Siapa yang tahu ceritanya ini? Tahu dikit. Ya. Pernah di Kelungkung terutama? Ya, kalau sudah tahu nanti besok tanya Prabu Adi Purusa yang menjelaskan. Ya, karena waktunya tidak cukup kalau saya menjelaskan semuanya. Ya. Juga beliau akan disebut sebagai Rama. Ya. Karena beliau memberikan kepuasan, kebahagiaan pada semuanya. Jadi ketika Sri Krishna, Sri Balaram masuk dalam kandungan Devaki sebagai kandungan yang ketujuh, kemudian atas perintah Sri Krishna kepada Yogamaya, beliau diperintahkan untuk memindahkan Sri Balaram kepada Rohini. Dan juga Wasudeva setelah mengetahui bahwa Ibu Rohini setelah mengandung 3 bulan, beliau secara rahasia pada malam hari dengan naik kuda dikirim ke Gokul, ke tempat Maharaja Nanda. Ya. Dan karena itu kemudian ya setelah Balaram masuk di dalam kandungan ketujuh dari Devaki, kemudian atas perintah Krishna itu beliau dipindahkan ke kandungan Rohini. Dan karena itu kelihatannya Devaki seolah keguguran seperti itu. Ya. Dan yang terakhir juga jadi beliau disebut Rama karena beliau memberikan kebahagiaan pada semua penduduk Gokul. Jadi ketika beliau hadir di dalam kandungan Rohini, ya, itu seluruh penduduk Gokul itu terhanyut dalam sukacita rohani dan ya kesejahteraan yang melimpah seperti itu. Ya. Dan juga beliau akan dikenal dengan Balabhadra. Ya. Beliau disebut juga Balabhadra ataupun Balaram. Karena beliau memiliki kekuatan yang tidak terhingga. Ya. Jadi bahkan bagian daripada bagian yang berkuasa penuh dari beliau yang sebagai Anantasesa, beliau mempunyai kekuatan untuk menopang seluruh alam semesta dalam setiap hud ataupun setiap mahkota beliau. Dan alam semesta di atas kepala beliau itu hanya jelasannya sebesar biji sawi. Ya, jadi kita bisa membayangkan
bagaimana besarnya beliau bisa menopang alam semesta, dan di atas kepala beliau ya, alam semesta itu hanya sebesar biji sawi. Dan juga dia disebut Anantasesa ya. Karena beliau dari sejak awal penciptaan sampai ya berakhirnya penciptaan ini nantinya, beliau terus menyampaikan Krishna kata. Itu juga jelasan dari Sela Gurudev. Karena itu jika kita ingin mendapatkan kekuatan dalam menyampaikan Krishna kata, kita hendaknya memuja Sri Balaram ataupun Sri Anantasesa, supaya kita mempunyai menjadi istilah eloquent speaker ataupun pembicara yang mumpuni seperti itu. Dan juga jelasan di orang-orang umum juga, kita melihat di masyarakat umum ataupun pada orang yang bukan penyembah pun kadang-kadang banyak sekali orang yang sangat pintar berbicara ya, dan itu juga sebenarnya mendapatkan kekuatan dari Sri Balaram seperti itu ya. Jadi Sri Balaram menampilkan diri beliau di dalam melayani Sri Krishna, di dalam kalau di Vrindavan beliau melayani Krishna dalam 10 kegiatan, dalam 10 aspeknya ya. Di samping itu beliau juga melayani Sri Krishna di dalam proses penciptaan alam ini dalam 3 aspek ya. Jadi sebagai tiga Wisnu, kemudian Sri Sangkarsana, dan juga Sri Balaram sendiri seperti itu. Jadi kalau khususnya di Vrindavan beliau melayani Krishna dalam 10 aspek ataupun 10 kegiatan. Jadi bagaimana hubungan Sri Balaram dengan Krishna itu adalah sebagai dalam dua rasa, yaitu Sakya rasa dan juga sebagai sebagai kakak ataupun dan juga sebagai teman seperti itu ya, sebagai Dasya dan Sakya ataupun Sakya dan bukan Vatsalya ya Vatsalya, karena dia sebagai kakak oleh Ibu Yashoda selalu disuruh untuk supaya Sri Balaram selalu menjaga adiknya, menjaga Sri Krishna seperti itu. Ya. Tapi di sisi lain juga beliau bertindak sebagai teman yang selalu mendampingi Krishna dalam setiap kegiatan ya, dalam melayani Krishna seperti itu bersama-sama teman-temannya. Jadi Krishna Balaram sendiri adalah dijelaskan oleh Srila Prabhupada, oleh Srila Guru dan para acarya kita. Beliau dijelaskan sebagai the second body of the Supreme Personality of Godhead. Beliau adalah badan yang kedua dari Sri Krishna, karena Sri Balaram adalah ekspansi pertama dari Sri Krishna, dan kemudian dari Balaram ya menjadi Narayana, Caturvyuha pertama, Caturvyuha kedua, dan kemudian dari Mahavishnu, Garbhodaksa Wisnu, dan Ksirodaksa Wisnu seperti itu. Ya, jadi beliau dalam semua hal ini beliau melayani perintah dan apa yang menjadi keinginan Sri Krishna dalam proses penciptaan. Beliau mewujudkan dirinya menjadi 3 Wisnu seperti itu. Ya. Dan karena itu juga dijelaskan oleh para acarya kita, oleh Srila Gurudev, bahwa karena itu Sri Balaram juga adalah dijelaskan sebagai mula guru tatwa. Karena meskipun beliau adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa sendiri, tapi beliau mendedikasikan diri beliau selalu dalam melayani Krishna. Ya. Dalam pelayanan, dalam segala hal seperti itu, menempatkan dirinya sebagai pelayan. Dan juga beliau yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita
melayani Sri Krishna. Karena itu beliau disebut ya Mula Guru Tatwa, ataupun asal mula daripada guru bersumber dari Sri Balaram. Dalam lila Krishna beliau adalah Balaram, dalam lila Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau adalah Nityananda. Jadi itu apa namanya secara tatwanya demikian ya. Dan kemudian saya ingin menyampaikan apa yang dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam juga ya, salah satu lila beliau membunuh Dhenukasura seperti itu. Nah suatu hari ketika di Talawana itu semua pohon tal sudah berbuah dan pohon buah-buahnya itu sudah matang ya, tetapi orang-orang tidak berani masuk ke sana karena ada asura ataupun raksasa dalam bentuk keledai yang menjaga tempat itu ya. Jadi karena itu teman-teman Sri Krishna terutama Subalasaka ya, Madhumanggala, Sridham ya, mendekati Sri Krishna dan Balaram mengatakan, oh ya di hutan ini, di Talawana ini, di sana ada pohon tal yang sedang berbuah dan semuanya sedang matang ya, tapi tidak ada seorang pun bisa masuk ke sana karena di sana ada raksasa dalam bentuk keledai yang menjaganya, dan siapapun yang masuk ke sana ingin memetik buah tal itu, maka itu pasti akan diserang itu. Karena itu mereka mengatakan, oh Anda Balaram, Anda adalah memiliki segala kekuatan, karena itu Anda yang mampu membunuh raksasa itu. Jika Anda sudah membunuh raksasa itu, maka kami bisa menikmati buah tal itu. Oh Krishna, Anda juga adalah penghancur segala halangan bagi kami. Karena itu Anda juga harus datang ke sana ya, dan menghancurkan raksasa ini sehingga semua orang bisa menikmati buah tal ini. Nah, karena dimohon oleh para penyembah ataupun teman-teman intim beliau, para gopal ya, akhirnya Krishna dan Balaram datang ke ke Talawana itu, dan kemudian setelah sampai di sana dilihat buah tal itu. Nah tadi kita mendiskusikan dengan Prabu Sriwas, tal itu ada yang menyebutkan itu adalah pohon kurma, ada juga yang menyebutkan buah yang bentuknya yang lain seperti itu ya. Tapi mungkin lebih cenderung kita menyebutnya itu sebagai kurma karena lilasan itu bisa digoyang dan akhirnya berjatuhan buahnya seperti itu ya, selain yang sudah matang berjatuhan dan juga di atas pohon masih banyak. Dan ketika Sri Balaram masuk ke hutan itu dan menggoyang pohon-pohon tal itu dengan keras sekali, maka buahnya itu berjatuhan dan teman-teman Sri Krishna para gopal memunguti buah itu dan menikmatinya. Dan ketika mereka sedang menikmati buah tal yang berjatuhan itu, maka Dhenukasura yang menjadi penjaga dari tempat itu menjadi marah dan segera menyerang Sri Balaram. Ya, dan dengan kaki belakangnya menendang dada Sri Balaram dengan keras sekali. Tapi Sri Balaram tidak tergoyahkan sedikit pun. Ya. Tapi setelah dilihat bahwa Balaram sedikit pun tidak goyah, maka dia menyerang untuk kedua kalinya. Pada saat itulah Sri Balaram menangkap kaki belakang daripada raksasa itu, Dhenukasura, dan diputar di atas kepala beliau dengan satu tangan gitu, ya. Dan akhirnya setelah beberapa kali diputar begitu, dia sudah hanya diputar gitu aja dia sudah mati dia, ya. Dan akhirnya dilemparkan ke atas pohon tal yang paling tinggi, ya, karena badan ataupun mayat daripada Dhenukasura itu begitu besar dan begitu berat, dan ditimpa oleh menimpa pohon tal yang tinggi itu, akhirnya pohon tal itu rubuh dan menimpa pohon yang lainnya, akhirnya
secara berjajaran begitu pohon-pohon tal itu berguguran. Ya. Dan dijelaskan juga bahwa ketika Dhenukasura berlari untuk menyerang Sri Balaram, itu bumi itu seperti Vrindavan ataupun hutan Talawana itu seperti gempa begitu. Ya, begitu pula ketika pohon-pohon itu rubuh, itu juga seperti gempa dijelaskan. Ya. Nah, dengan cara demikian maka Dhenukasura dibunuh dan kemudian teman-teman yang lainnya, para raksasa yang dalam bentuk keledai-keledai yang lainnya itu juga menyerang para teman-teman Krishna, menyerang Krishna dan Balaram. Tentu saja bagi Sri Krishna dan Balaram mudah sekali menangkap dan membunuh mereka semua. Ya, jadi setelah semua keledai dan dalam raksasa dalam bentuk keledai semua di sana sudah dibunuh semuanya, maka tempat itu menjadi aman sehingga ya teman-teman Krishna, para anak-anak gembala sapi bermain lagi di sana. Ya, sapi-sapi bisa digembalakan lagi di sana dan burung-burung pun akhirnya datang ke sana lagi. Ya, ketika tempat itu hutan Talawana itu dihuni oleh Dhenukasura dan teman-temannya ini, tidak ada, bahkan burung pun tidak berani hinggap di atas pohon itu. Ya. Dan begitu jelaskan. Nah, di sini setelah Bhakti Vinod Thakur memberikan ulasan tentang apa makna ataupun arti daripada Dhenukasura ini. Di sini dijelaskan sebagai Braja Bajana, ya, rahasia dari Braja Bajana. Dhenukasura mempresentasikan sebagai mentalitas buruk yang membawa beban yang berat. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa di India itu keledai itu digunakan oleh petani ataupun para waisya, ya, ataupun tukang cuci untuk membawa beban yang berat. Karena walaupun badannya lebih kecil dari kuda, tetapi dia badannya kuat, ya. Dan hanya untuk segenggam rumput yang digantung di hadapan hidungnya, ya, dia seolah mengejar rumput itu, dan tapi dia diberikan beban yang berat seperti itu. Ya. Begitu pula kita, kalau kita bekerja keras, ya, dan hanya untuk mendapatkan segenggam rumput ataupun segenggam kenikmatan material, maka kita juga disebut sebagai keledai. Ya. Karena kita mestinya kehidupan kita bukan digunakan sepenuhnya untuk mengejar bekerja keras untuk kepuasan indriawi, tapi khususnya kehidupan kita diberikan badan sebagai manusia ini adalah untuk memuja Sri Radha dan Krishna. Sebagaimana dijelaskan oleh Srila Narottam Das Thakur, ya, hari-hari bipale jana mahona gongainu Radha Krishna Nabadya, ya, bisa kain, ya. Jadi kita diberikan badan manusia ini sebenarnya dimaksudkan untuk memuja Sri Radha dan Krishna. Tapi jika kita tidak menggunakan badan ini untuk memuja Sri Radha dan Krishna, maka dijelaskan secara sadar kita minum racun. Kemudian karena Balaram terkenal, di sini jelasan beliau membunuh Dhenukasura dan Pralamasura. Pralamasura juga melambangkan orang yang penuh nafsu dengan perempuan, segitu. Ya, kemudian loba dan keinginan untuk dipuja dan mendapatkan posisi. Ya.
Karena itu sebagai penyembah kita hendaknya menghilangkan penghalang-penghalang ini dengan usahanya sendiri dan atas karunia Sri Krishna. Denukasura juga berarti adalah kebodohan dari atas identitas spiritual kita. Ya, karena itu jika kita tidak memahami kedudukan dasar kita, ya, sebagai pelayan kekal dari Sri Krishna, ya, dan tersangkut paut dengan urusan badan dan memberikan kepuasan pada badan ini, kita dijelaskan sebagai keledai. Seperti itu. Ya. Of the identity of name and the identity of Krishna. Jadi kita tidak memahami, ya, identitas nama Krishna dan Sri Krishna sendiri. Dengan usaha yang besar, ya, jadi putih himself remove this obstacle. Karena itu kata kita sebagai penyembah, dengan usaha yang besar kita hendaknya berusaha untuk menghilangkan dua penghalang ini, ya, yaitu mentalitas Pralambasura dan mentalitas Denukasura. Pralamba represent lust for man or woman, ya, greed for material object. Jadi Pralambasura itu melambangkan orang yang penuh mempunyai keterikatan, ya, untuk laki-laki ataupun perempuan, ya, loba atas objek-objek material dan usaha yang keras untuk kenikmatan material. Kesombongan, keinginan untuk mendapat pujian dan posisi. Dengan memahami hal ini sebagai sebagai penghalang ataupun detrimental pada progres, artinya penghalang besar untuk kemajuan kita, maka para penyembah hendaknya membuat usaha yang besar untuk menghilangkan dua hal ini. If his humility is true, jika kerenahan hatinya sungguh-sungguh benar, ya, bukan hanya di luarnya saja, rendah hati ataupun, ya, certainly Krishna will be merciful. Jika kita tulus dan sungguh-sungguh serius, ya, dan bersikap rendah hati, maka Guru dan Krishna akan menolong kita. Ya. Then Baladeva will make his appearance. Kemudian Baladeva akan muncul and all the obstacle will be destroyed in a second. Ketika Sri Balaram muncul, ya, maka semua penghalang ini hanya dalam sekejap ataupun 1 detik penghalang ini dapat dihancurkan. Karena Sri Balaram ketika membunuh Pralambasura maupun Denukasura tidak ada kesulitan, ya, hanya, ya, dengan cepat dia bisa mengalahkannya. Then step by step the progress in cultivation of bhakti will take place. Maka ketika dua jenis penghalang ini dihancurkan, maka selangkah demi selangkah, ya, para penyembah kita semua akan maju di dalam proses bhakti ini. Ya. As this process is by nature very esoteric, karena secara alamiahnya, secara sewajarnya, proses bhakti ini sangat indah, sangat menarik. Ya. Dan para penyembah setelah memiliki karakter yang tidak tercela, ya, hendaknya belajar, ya, should learn it from a qualified guru. Maka kita semuanya hendaknya mempelajari proses bhakti ini, ya, dari guru yang dapat dipercaya. Nah, itu sedikit tentang Sri Balaram dan sebagian kecil dari lila beliau, ya.
dan berkaitan dengan Yulan Yatra ini, ya. Jadi swing festival ataupun Yulan Yatra ini di Brindawan itu dilakukan oleh Sri Radha dan Krishna bersama para gopi di banyak tempat, tidak hanya di satu tempat, ya. Ada yang lila juga dilaksanakan di tepi Sungai Yamuna di bawah pohon kadamba. Ada juga di tengah hutan Brindawan. Ada juga di Warsana di bagian kanan daripada Warsana. Di sana juga ada ayunan, ya. Dan juga yang paling rahasia ayunan Yulan Yatra ini berlangsung di Radakun, ya. Itu di Lalita Kunja. Dijelaskan Lalita Kunja ini adalah kunja yang paling luas dan paling mewah. Dan di sana ada pohon kadamba, dan di sanalah, ya, di cabang pohon kadamba itu digantung ayunan yang besar juga yang bentuk kayak bunga padma, ya. Dan Sri Radha dan Krishna juga melakukan lila beliau di sana, ya. Jadi kalau di hutan Brindawan, maka itu Brinda Dewi yang mengatur semuanya, ya, karena beliau adalah penguasa hutan Brindawan. Dan ketika Srimati Radharani dan Sri Krishna keluar dari Kunja, ya, dan Sri Krishna memeluk Srimati Radharani di sebelah kirinya, dan Srimati Radharani juga memeluk Sri Krishna, dan kemudian para penyembah ataupun para saki, teman-teman intim Srimati Radharani mempersembahkan tambula, ya. Kemudian Krishna mengambil tambula dengan tangan kirinya menyuapi tambula itu kepada bibir mulut Padma Srimati Radharani, ya. Dan kemudian Srimati Radharani dengan tangan kanannya mengambil tambula dan mempersembahkan itu kepada Sri Krishna. Dan ketika setelah itu setelah dilakukan puja dan sebagainya, maka kemudian Srimati Brinda Dewi menuntun Sri Krishna untuk menuju ke ayunan yang sudah disiapkan, ya. Kemudian beliau mempersilahkan Sri Radha dan Krishna untuk naik ke dalam ayunan, dan kemudian para penyembah ataupun para saki manjari yang lainnya, ya, memainkan musik, menyanyi dan sebagainya, dan yang mengayunkan Sri Radha dan Krishna, ya. Dan Krishna tentu saja, ya, kadang-kadang semua 8 teman-teman intim Srimati Radharani juga duduk mengelilingi dan Krishna duduk di tengah-tengah bersama Srimati Radharani, dan yang lainnya yang mengelilinginya seperti itu, dan kemudian diayunkan, ya. Dan kadang-kadang Krishna juga di satu tempat, kadang-kadang ada beberapa ayunan seperti itu, ya. Dan Krishna juga yang paling jahil sebenarnya, dan kemudian mengayunkan ayunan itu dengan keras sekali, ya, sehingga Srimati Radharani sangat ketakutan, dan, ya, tentu saja takut jatuh begitu memeluk Sri Krishna. Dan itulah digunakan kesempatan itu oleh Sri Krishna untuk memeluk Srimati Radharani dan menciumnya seperti itu, ya. Dan semua teman-teman para manjari saki di sana, ya, tentu bersorak, ya, mendukung semua kegiatan ini untuk memberikan segala kepuasan dan kenikmatan kepada Sri Radha dan Krishna. Jadi tidak ada satupun di antara mereka yang ada saling iri hati, oh kenapa dia yang menikmati, dan tidak seperti itu. Semuanya ingin memberikan kepuasan kepada Krishna, dan mereka memahami bahwa hanya Srimati Radharani dapat memberikan kepuasan tertinggi, kebahagiaan tertinggi kepada Krishna. Karena itu semua para saki dan manjari mengatur sedemikian rupa melakukan pelayanan
agar Srimati Radharani selalu bisa bersama Krishna dan menikmati bersama-sama seperti itu. Nah, inilah naknya yang menjadi sikap mental kita dalam pelayanan. Jangan bersaing satu sama lain untuk saling lewat begitu, tapi lebih baik saling mendukung bagaimana pelayanan kita pada Sri Guru dan Krishna untuk pelayanan di ashram bisa berjalan dengan sebaik-baiknya untuk, terutama di sini untuk kepuasan Sri Radha Kunjabihari dan Sri Gauranitai. Jadi inilah yang dapat kita pelajari dari lila ini. Tujuan kita adalah untuk memberikan kepuasan kepada Tuhan, junjungan kita, pujaan kita. Karena itu bagaimana caranya kita seperti tadi para penyembah bekerja dengan baik selama 4 hari ini. Ada yang merias ayunan, mempersiapkan, mendekorasi dan sebagainya seperti itu. Ini bisa dilakukan dengan baik dengan kerjasama kan. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Seperti juga Sri Gauranga Mahaprabhu dia adalah Krishna sendiri. Beliau mampu melakukan segala sesuatu sendirian. Tapi beliau muncul dalam Pancatatwa untuk memberikan contoh pada kita bagaimana beliau membagi tugas dan bekerja sama untuk mengajarkan proses Grand Krishna ini. Jadi seperti itu semuanya akan memberikan contoh kepada kita untuk selalu bekerja sama. Bahkan Prabhupada pun mengatakan, jika kalian ingin menunjukkan cinta kasihmu, cinta kasih kalian kepada diriku, tunjukkanlah, Anda dapat tunjukkan sejauh mana kalian bisa bekerja satu sama lain untuk mendorong dan memajukan ISKCON ini, mengajarkan kebesaran Krishna ini. Jadi setelah Prabhupada juga menginginkan seperti itu. Karena itu, marilah kita buang jauh-jauh sikap mental Denukasura dan Pralamasura ini yang ada dalam hati kita, yang mencemari hati dan pikiran kita. Dan ketika tadi sudah dijelaskan setelah Bhaktivinoda Thakur, ketika hati kita sudah tersucikan, maka Sri Balaram dengan mudah kita harus ada usaha dari diri kita, kemudian guru akan memberikan karunia. Ketika guru memberikan karunia, ketika Sri Balaram memberikan karunia kepada kita, maka kita dapat melanjutkan proses bhakti ini selangkah demi selangkah seperti dijelaskan. Jadi karena ini waktu sudah cukup larut, 20 menit menjelang jam 10, maka saya akhiri sampai di sini. Hare Krishna. Ya Islam Prabhupada ki, Sri Yulandiyatra Mahamahotsawa ki, Sri Balaram Jayanti ki, Nitai Gaura Premanandi. Segala pujian pada Sumpah, segala pujian pada Sumpah, segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga, Nitai Gaura Premanandi. Sila Prabhupada ki, Sila Gurudev ki jai. Haribo. Haribo. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada His Grace Sundarananda Das Maharaj untuk kelas yang luar biasa pada malam hari ini. Mari kita semua berterima kasih kepada beliau, Bro Mataji, dengan mengangkat kedua tangan dan kita ucapkan Haribol bersama-sama. Haribol, Haribol, Haribol. Srila Prabhupada ki jai. Selanjutnya, beliau akan membagikan Mahaprasadam untuk para penyembah semua. Sembari kita akan diiringi dengan sedikit kirtan. Kemudian setelah itu kami silakan para penyembah langsung untuk melayani.